Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emre Zafdila dari kelas 6F. Di sini saya akan eh, membaca tugas yaitu pemrograman mobile di bab 3 yaitu The Lego Block of UI. Capaian pembelajaran memahami pergeseran paradigma dari kelas komponen ke fungsional, komponen modern, menguasai sintaks JSX dan membedakannya dari HTML konvensional. Menggunakan komponen inti, core komponen seperti view, teks dan image dengan tepat, menerapkan strategi layout yang aman untuk layar berponi notch menggunakan Self Area View, mengorganisir struktur proyek menggunakan metodologi atomik desain agar kode tetap rapi dan scalable. Fungsional komponen paradigma the neo meta. Dalam sejarah pengembangan REX terjadi sebuah pergeseran meta yang sangat masif, mirip seperti dengan transisi dari ponsel fisik ke layar sentuh dengan penuh. Dulu para pengembang menggunakan kelas komponen yang syarat dengan konsep mengemukakan berorientasi objek klasik lengkap dengan TIS, Pearson Inheritance, dan metode siklus hidup yang bertele-tele. Pendekatan lama ini sering kali membuat kode menjadi sangat panjang, bebas, dan membingungkan terutama bagi pemula yang kesulitan memahami konteks TIS yang sering berubah-ubah di JavaScript. Kelas komponen ibarat mesin pabrik tua yang besar dan berisik. Ia bekerja, tapi perawatan sulit dan memakan banyak tempat. Namun sejak diperkenalkan Redbox pada tahun 2018, komunitas secara berentak bermigrasi ke fungsional komponen. Ini bukan sekedar tren saat mainkan, evolusi logis menuju kode yang lebih bersih, lebih mudah diuji, dan lebih fokus pada komposisi daripada pewarisan. Fungsional komponen pada dasarnya adalah sebuah fungsi JavaScript biasa yang menerima argumen, disebut props, dan mengembalikan elemen UI. Jadi pikirkan ini seperti rumus matematika sederhana. Kamu masukkan bahan data dan bukti tersebut mengenai masakan tampilan layar tanpa ada sihir status tersembunyi yang rumit. Sederhana ini membuat kita bisa memecah antar muka yang kompleks menjadi potongan-potongan kecil fungsi yang independen dan mudah dimengerti. Jika kamu bisa menulis function name, selamat, kamu sudah setengah jalan menjadi pengembangan React Native. Mentalitas yang perlu dibangun di sini adalah komposisi. Cuman kita membangun UI besar dengan menyusun fungsi-fungsi kecil. Persis seperti menyusun balok Lego menjadi sebuah kastil. Keunggulan utama dari paradigma fungsional adalah hilangnya kode boilerplate atau kode basi yang tidak perlu namun wajib ditulis seperti di versi lama. Di kelas komponen, kamu harus menulis konstruktor, subpath, dan render hanya untuk menampilkan teks keluar yang rasanya seperti harus mengisi formulir pajak hanya untuk membeli permen. Di fungsional komponen, kamu langsung menulis apa yang ingin kamu tampilkan, memotong beri birokrasi kode hingga 50% atau lebih. Efisiensi ini sangat krusial dalam mengembangkan aplikasi mobil di mana kecepatan iterasi adalah segalanya. Kamu bisa lebih fokus pada logika bisnis aplikasi daripada bertarung dengan sintaks bahasa pemrograman itu sendiri. Pada yang lebih pendek juga berarti tempat bersama nyambung menjadi lebih sedikit beraplikasi stabil secara alami. Meskipun terlihat sederhana, fungsional komponen memiliki membuat berkat adanya hoax seperti resistant aspek. Hoax memungkinkan fungsi biasa memiliki ingatan state dan kemungkinan untuk berinteraksi dengan siklus hidup aplikasi. Sesuatu yang dulu hanya bisa dilakukan oleh kelas analogi sederhana jika fungsional komponen adalah karakter dalam game RPG. Maka hoax adalah item atau skill tambahan yang kamu paksakan karakter tersebut agar bisa melakukan sihir. Kamu bisa memasang skill camp memori instead agar komponen berkali kembali ditekan atau skill sense effect agar komponen tahu kapan data baru datang dari server. Dengan sistem plug and play ini, logika aplikasi menjadi sangat modular dan bisa digunakan ulang. Reusable di berbagai tempat dengan mudah. Pergeseran ini juga mengubah cara kita berpikir tentang separation of concerns. Pemisahan tanggung jawab. Dulu kita diajarkan untuk memisahkan logika dan tampilan HTML ke dalam file yang berbeda yang seringkali mendapatkan saat kita harus bolak-balik antara file. Dengan fungsi komponen, logika dan tampilan hidup berdampingan dalam satu fungsi yang kohesif karena pada dasarnya tampilan adalah hasil langsung dari logika tersebut. Ini membuat komponen menjadi unit mandiri yang utuh. Jika kamu memindahkan komponen tombol ke proyek lain, kamu membawa serta tampilan dan logika sekaligus. Tidak ada lagi kasus dari mana kamu menjalani ke file HTML tapi juga menjalani file JS-nya. Karena sekarang semuanya adalah satu kesatuan tak terpisahkan. Sebagai mahasiswa zaman now, sangat disarankan melupakan kelas komponen, kecuali kamu sedang bekerja pada proyek warisan, legacy project yang sudah tua.
Industri saat ini bergerak sepenuhnya ke arah fungsional komponen dan hoax, dan komentasi resmi pun sudah menjadikan ini sebagai standar utama mempelajari kelas komponen di awal hanya menambah beban kognitif yang tidak perlu menggunakan pemahaman tentang aliran data modern. Fokuslah pada penguasaan fungsi, arrow function, dan data string, karena itulah senjata utama di medan perang preventif. Jadikan fungsi sebagai teman baikmu, karena di dunia Rex, fungsi adalah warga kelas satu. Yang kedua yaitu JS Anatomy is not HTML is trap. Saat pertama kali melihat kode natif, reaksimu mungkin adalah, loh kok ada HTML di JavaScript? Ini kan ilegal. Tenang, itu bukan HTML, melainkan JavaScript XML. Sebuah ekstensi sintaks yang memungkinkan kita menulis struktur UI dengan gaya yang mirip HTML XML. Ini adalah gula sintaksis sintaksik Sugar yang dirancang untuk membungkus panggilan fungsi JavaScript yang sangat rumit menjadi sesuatu yang visual dan mudah dibaca manusia di balik layar. Setiap tag jasa yang kamu tulis seperti view sebenarnya akan dikompresi menjadi pemanggilan fungsi recreate element view yang membosankan dan panjang. Jadi JSX adalah topik cantik yang menyembunyikan komitmen mesin dashboard JavaScript di baliknya, membuat proses mendesain UI terasa lebih deklaratif dan intuitif. Namun, karena JSX adalah JavaScript menyamar, ada beberapa aturan ketat yang membedakannya dari HTML biasa, dan ini sering menjadi jebakan bagi pemula. Perbedaan paling mencolok adalah penamaan atribut yang menggunakan gaya camel case alih-alih kebab case seperti HTML standar. Misalnya di HTML kita cara biasa menulis on click, tetapi di JSX React Native kita harus menulisnya sebagai on press. Artinya huruf P besar. Begitu juga dengan gaya styling, kita tidak menggunakan string CSS biasa, tetapi objek JavaScript sehingga background color berubah menjadi background color. Perubahan kecil ini sering membuat frustasi di awal, tapi ini adalah mengingat konstan bahwa kita sedang berada di wilayah JavaScript, bukan di browser biasa. Kekuatan sejati JavaScript terletak pada kemampuannya untuk menyisipkan ekspresi JavaScript dinamis langsung di dalam markup UI menggunakan tanda kurung kurawal. Bayangkan kurung kurawal ini sebagai portal dimensional yang menghubungkan dunia statistik dengan logika pemrograman. Jadi dalam portal ini kamu bisa melakukan operasi matematika, memanggil fungsi atau menampilkan variabel secara real time. Contohnya alih-alih menulis teks statis selamat pagi, kamu bisa menulis selamat jam 12 pagi siang dan teks tersebut akan berubah otomatis sesuai waktu. Kemampuan mencampur logika dan marka ini memberikan fleksibilitas luar biasa yang tidak dimiliki oleh sistem template HTML tradisional yang kaku. Atau yang masalah dalam JavaScript adalah setiap komponen harus mengembalikan satu elemen induk. Kamu tidak bisa mengembalikan dua view yang sejar tanpa pembungkus karena sebuah fungsi JavaScript hanya bisa mereturn atau satu nilai. Jika kamu mencoba mereturn dua elemen terpisah, compiler akan menambahkan error marah yang menakutkan. Solusinya adalah membungkus semuanya dalam satu view membungkus atau jika kamu tidak ingin mengubah nambah elemen sampah ke dalam hierarki layout. Gunakan Rex Fragment. Fragment adalah pembungkus yang merumuskan aturan suatu induk tanpa mengatur apapun di layarnya, menjaga struktur DOM atau view hierarchy tetap bersih. Selain itu, berada dengan HTML, pemaaf dia kata soal penutup tag. Kalau closing text di HTML, kamu mungkin terbiasa membiarkan tag input atau img terbuka begitu saja tanpa penutup. Dan browser akan menambah kamu semua di JavaScript setiap tag menjadi wajib ditutup, entah itu dengan pasal penutup teks atau multi image. Jika kamu lupa menutup satu garis miring saja, seluruh aplikasi akan gagal dikompilasi, compile error. Ke sini sebenarnya baik reality kita untuk menulis kode yang presisi dan struktur mengurangi risiko bug visual yang aneh di HTML yang bertanda. Terakhir, perlu diingat bahwa JSX natif tidak merupakan teks HTML standar seperti div, span, H1, atau HP. Mencoba menggunakan tag web di ini di React Native akan menyebabkan reference error div ini is not defined karena sistem operasi unrecognized dia mengerti apa itu div. Sebagai gantinya kita menggunakan OpenScript React Native yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Jadi hapus rotot. Buku pengembangan webmu sejenak di sini ketemu halaman web. Bukan aplikasi natif menggunakan bahasa yang hanya terlihat seperti web. Yang ketiga yaitu core component library serta starter pack. Membangun aplikasi relatif ibarat bermain Lego. Kamu tidak membuat alat plastik sendiri, kamu diberi terserah justru menjadi apa saja. Bahwa sebenarnya sebuah komponen dan yang paling benar dari view. Anggaplah view sebagai di dunia web atau tidak kotak kosong sebelumnya menjadi wadah bagi komponen lainnya. View adalah kanvas utama kita. Ia bisa diberi menjadi warna latar. Garis seperti border dan yang paling penting ia adalah penguasa tata letak menggunakan Flexbox.
Hampir setiap elemen UI yang kamu lihat, mulai dari kartu produk, tombol, hingga header aplikasi, pada dasarnya adalah tumpukan kotak-kotak view yang diatur sebagai sedemikian rupa tanpa view. Komponen lain akan berantakan tanpa struktur, seperti kata-kata yang dilempar sembarangan ke atas meja. Komponen vital kedua adalah teks, dan di sini ada nanti sangat berbeda dan jauh lebih ketat dibandingkan browser. Di web, kamu bisa mengetik teks sembarangan di dalam div atau di body, dan teks itu akan muncul. Karena nanti semua string atau teks wajib dibungkus di dalam komponen. Jika kamu mencoba naruh kata halo langsung di dalam view, apa membungkusnya dengan teks, apakah sih mengalami crash ketika dengan pesan error yang fatal? Aturan kata ini adalah karena sistem landing natif Android EOS membutuhkan industri spesifik dengan cara menggambar flip ke layar. Selain itu, komponen teks juga mendukung fitur resting atau penelururan di mana kamu bisa membuat sebagian teks menjadi tebal dengan bungkusnya. Anak mirip dengan teks pan atau strong widget. Selanjutnya kita punya image. Komponen yang bertugas menampilkan gambar, baik itu dari aset lokal disimpan dari dalam aplikasi maupun dari jalan internet. Menampilkan membuat sederhana, di web karena tidak harus menyerahkan dari resolusi yang sangat beragam. Untuk gambar dari internet yang nama image, kamu wajib mendefinisikan dimensi width and height secara eksplisit. Atau kamu seperti akan muncul dalam sama sekali. Ini berbeda dengan browser yang otomatis menyusun ukuran gambar. Kinesis butuh tahu persis berapa ruang yang harus disiapkan di memori sebelum gambar selesai diunduh. Selain itu, properti rest mode seperti cover sound stretch sangat penting untuk memastikan gambarmu tidak terlalu tergaping atau terpotong dari berbagai ukuran layar HP. Aplikasi mobile tidak akan lengkap tanpa kemampuan untuk dua kanta dan di disitulah scroll view berperan. Scroll view adalah wadah generik yang memungkinkan konten di dalamnya digeser vertikal atau horizontal jika ukurannya melebihi layar. Namun ada satu peringatan misalnya harus start scroll view merender satu komponen hanya sekaligus pertama kali di mode. Ini bagus untuk halaman statis internet seperti Tandakani atau remote pendaftaran. Seperti rencana untuk daftar data yang panjang, jangan pernah menggunakan scroll view untuk menampilkan ribuan data, karena itu akan memakan memori RAM HP sampai via disk dan membuat cache lambat. Untuk daftar panjang, kita akan menggunakan file disk di bawah juga bisa. Tapi untuk bahas sederhana, Scrolview adalah teman yang bisa diandalkan. Untuk interaksi pengguna kita dulu memiliki komponen seperti button yang permainan raku dan berbeda di tiap iOS dan touchable capacity. Namun standar modern menyarankan penggunaan fleksibel, dengan fleksibel dan fotografer untuk menangani storage. Fleksibel memberikan kita akses mendalam ke status interaksi seperti mendeteksi kapan jari menekan, menahan, atau melepas tombol, dan memberikan berbagai UI yang berdasarkan status tersebut. Dengan Persebaya, kamu bisa membuka tombol yang custom mulai dari efek liar, air, ripple hingga animasi kompleks saat ditekan tanpa terikat pada gaya bawaan sistem operasi yang membosankan. Ini membuat desainer kebebasan penuh untuk menciptakan pengembangan UX ini unik. Terakhir kita teks input komponen yang memungkinkan mengetik dan data seperti email kata-kata sandi, kesempatan komunikasi dua arah ke pengguna data aplikasi. Menangani teks input membutuhkan perhatian khusus pada apa seperti keyboard type. Untuk memunculkan keyboard angka atau email, store text entry untuk menyusun password dan manajemen start untuk menyimpan apa yang diketik pengguna, tidak seperti laman input dan tampilan yang pasif. Text input di React Native dikontrol sepenuhnya oleh JavaScript yang berarti setiap huruf yang diketik akan memicu pembaruan oleh pada aplikasi. Memahami komponen-komponen ini adalah syarat mutlak karena bapak canggih aplikasi untuk semua dalam kondisi view text, image, dan input ini. Yang keempat, ini Self Arrest Storage Map. Dia ada kejayaan iPhone 6 atau Android lama, HP nyala bersih panjang sempurna. Dan hidup sebagai developer terasa indah dan sederhana, namun sejak Apple merilis iPhone X dengan poni notch ikoniknya dan produksi Android mengikutnya dengan lubang kamera penshot serta layar melengkung sepersegi panjang itu telah mati. Layar HP Android kini memiliki area berbahaya yang telah tidak boleh dipakai oleh konten penting seperti area di balik kamera depan, area lingkung sudut, dan area garis indikator yang di home. Di bagian bawah, jika kita memberikan faktor fisik ini dan menempatkan tombol beli tepat di pojok bawah layar HP terbaru, tombol ini akan tertutup oleh garis sistem dan tidak bisa ditekan, membuat pengguna marah dan frustasi. Untuk mengatasi masalah geometri, layar kacau ini natif menggunakan komponen bawaan bernama Save Area View. Sesuai namanya, komponen ini bertugas memastikan konten aplikasi berada di area mana yang jelas bersih interaksi. Secara otomatis menambahkan padding atau jarak untuk menghindari poni dan indikator sistem pada perangkat lain. Soft Area View bekerja dengan sangat ajaib.
Ia langsung tahu bahwa seberapa tebal warnanya iPhone 14 atau iPhone SE dan menyesuaikan layout secara otomatis. Tanpa komponen ini, header aplikasimu mungkin akan terpotong oleh kamera atau teks di bagian paling atas akan tertutup oleh jam. Dan status baterai sistem ini adalah komponen wajib untuk mengurus utama setiap layar di aplikasimu. Namun Chef Area View bawaan negatif memiliki keterbatasan yang cukup menyebalkan yaitu dukunnya untuk Android yang ekosistem atau bahkan tidak ada efek sama sekali di beberapa perangkat. Selain itu, ya hanya penangan padding yang terkadang membuat desain latar belakang terlihat aneh karena terpotong mendadak di area poni misalkan lubang putih atau hitam kosong jelek di dunia desain modern yang imersif. Air penuh kita sering ingin warna latar belakang melindungi seluruh layar. Tapi konten teks sangat aman. Komponen bawaan seringkali terlalu kaku untuk skenario desain tingkat lanjut seperti ini. Oleh karena itu, solusi standar industri hari ini adalah menggabungkan komponen bahan dan menggunakan pustaka nanti save area konteks. Pustaka ini jauh lebih cerdas, fleksibel, dia hanya memberikan komponen save area view yang lebih robust untuk Android dan iOS. Tapi juga memberikan data angka yang sangat presisi tentang beberapa piksel jarak aman di atas, bawah, kiri, dan kanan. Dengan data ini kita bisa melakukan penyesuaian manual yang lebih halus. Misalnya kita bisa membuat gambar header menembus sampai ke poligoni agar terlihat keren. Tapi tombol kembali ke di atasnya diberi jarak aman agar tidak tertutup kamera ini memberikan kesimbangan sempurna atas estetika visual dan fungsionalitas. Pentingnya juga untuk memahami bahwa save area bukan hanya masalah vertikal atas dan bawah, tetapi juga horizontal, terutama saat HP diputar ke mode lengkap. Pada mode landscape, penting HP berada di sisi kiri atau kanan yang berada. Kita harus memberi jarak di atas tersebut agar teks terpotong. Relative Self Area Konteks menangani perubahan orientasi ini secara dinamis saat pengguna memutar HP, sistem akan menghitung ulang area aman dan aplikasi akan menyesuaikan diri secara real time. Mengabaikan mode lengkap dan kesalahan terjadi membuat aplikasi terasa saat HP diputar. Kesimpulannya menangani Self Area adalah tentang menghormati perangkat pada saat pengguna. Yang kelima yaitu Atomic Design in Mobile. Organizing the Chaos kamu belajar untuk semua komponen folder komponen mungkin terasa praktis. Tapi bayangkan saat aplikasimu sudah memiliki layar dan 200 komponen berbeda, fitur mereka menjadi hutan belantara yang menakutkan di mana mencari satu tombol saja butuh waktu lama. Untuk mencegah kekacauan chaos ini, kita membutuhkan sebuah metodologi pengorganisasi kode, dan atomic design adalah salah satu yang populer dan efektif. Konsep ini yang dipopulerkan oleh Bradford mengadopsi prinsip biologi kimia. Organisme besar tersusun dari molekul dan molekul tersusun dari atomik. Jadi ini berarti kita memecah AI menjadi hierarki kompleksitas yang bertingkat. Menjadi sekitar tumpukan fil acak. Tingkat pertama yang terkecil adalah atom. Ini adalah komponen besar yang tidak bisa dipecah lagi tanpa kehilangan fungsinya seperti tombol button, input, icon itu Tegu rapi. Sebuah atom sendirian mungkin tidak terlalu berguna, tapi ia adalah bahan dasar untuk segalanya. Warna branding aplikasi dan fungsi tekan standar dengan memiliki atom ini. Jika saudari desain ini mengubah warna tombol dari biru ke merah, kamu hanya perlu mengubahnya di satu file atom. Dan salah ada seluruh aplikasi akan berubah otomatis. Ini adalah kekuatan dari reusability tingkat dasar. Tingkat kedua adalah molekulus, adalah gabungan dari dua atau lebih atom yang membentuk satu unit fungsional sederhana. Contoh klasiknya adalah sebuah search bar yang terdiri dari atom input, icon, dan mungkin atom button. Molekul mulai memiliki konteks yang berbeda lebih jelas dari pada atom. Disinilah kita melihat bentuk UI familiar. Molekul dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dan digunakan sebagai di berbagai tempat. Tingkat ketiga adalah organis, adalah kombinasi dari molekul, atom, dan organisme lain untuk membentuk bagian terangkai yang kompleks dan utuh. Contohnya adalah sebuah header aplikasi yang berisi menu navigasi, logo, dan profil pengguna atas sebuah produk list yang berisi dengan deretan kartu produk. Organisme biasanya membentuk satu bagian besar dari sebuah layar. Di layar level ini komponen mulai menjadi spesifik terhadap konteks bisnis aplikasi. Jika mereka search bar bisa dipakai di aplikasi apa saja, organisme untuk media header sangat spesifik untuk aplikasi tersebut. Tingkat terakhir adalah templates dan teks. Adalah struktur kerangka halaman tanpa data nyata. Sedangkan teks adalah wujud akhir di mana data nyata disuntikan ke dalam template tersebut. Relatif dengan explorer, teks biasanya berada di dalam folder API. Sementara Atoms belajar teknologi simpan dari API di folder company. Perusahaan ini sangat membantu mental developer hingga memperbaiki warna tombol.
Nah, ini selanjutnya menerapkan atomic design memang membutuhkan disiplin ekstra di awal. Rasanya mungkin ribet, harus membuat layar folder hanya untuk komponen sederhana, namun investasi ini kan banyak terbayar lunas saat aplikasi membesar. Dengan 10 developer bisa bekerja bersamaan tanpa saling menimpa kode karena struktur jelas. Atomic design mengubah kode dari sekedar komponen teks menjadi sebuah sistem desain yang hidup. Bagi mahasiswa yang membangun profesional, struktur folder yang rapi adalah nilai plus besar di mata recruiter. Yang keenam itu interaksi keselamatan. Dalam bab video kita belajar bahwa antarmuka aplikasi kompleks sebenarnya hanyalah gabungan dari komponen-komponen kecil yang disusun secara harmonis dari komponen berdiri sendiri, semuanya saling membutuhkan untuk membentuk satu kesatuan aplikasi yang utuh. Konsep teks ini memiliki refleksi dalam dalam sejarah Islam. Pertama, kemudian analogi bangunan yang kokoh, keseluruhan bisa terganggu. Ini persis dengan analogi yang digunakan Rasulullah SAW untuk mengabarkan hubungan antara atas sama Muslim. Dalam coding kita menargetkan ini melalui komposisi komponen induk melindungi anak dari komponen kecil bersatu untuk fitur besar. Yang kedua, atomic design dan determinism menggunakan metodologi atomic design untuk mengorganisir kode agar tidak berantakan. Terus agar mudah dikelola dan indah dipandang. Kode yang semurut adalah cuman pikiran semerawut dengan menerapkan struktur folder yang rapi dan penamaan komponen yang jelas. Yang ketiga itu komponen teks yang etika dan etika berbicara. Dan nanti kita belajar tulisan keras, tidak boleh memainkan main bebas, ya wajib dibungkus oleh komponen teks. Aturan teks ini mengingatkan kita pada etika bicara dalam Islam berkata gaul tidak boleh dilontarkan sembarangan tanpa pembungkus. Baik sebagaimana Reknatis menolak teks liar tanpa wadah, teks bisa menolak ucapan liar tanpa wadah adab. Yang ketujuh ini itu rangkuman berikut adalah rangkuman sesional dari bab 3. Yang pertama itu fungsional komponen paradigm tinggalkan cara lama, yaitu fungsi adalah raja. Komponen modern hanyalah fungsi JavaScript biasa yang menerima data. Yaitu hooks, kekeras super seperti use state memungkinkan fungsi memiliki memori dan siklus hidup. Yang kedua JSX anatomy atau chemiclass yaitu atribut ditulis sebagai background color atau on process bukan background color atau on click. Portal logika gunakan kurung awal untuk menyisipkan variabel atau logika JavaScript langsung di tengah tampilan UI. Single parent euro sebuah komponen wajib memiliki satu bungkus induk utama atau gunakan fragment. Tiga ke call komponen yaitu view kotak kosong serbaguna, teks wajib digunakan untuk bungkus semua string, image untuk gambar wajib atur width dan height. Scroll view wadah video sederhana, ingat jangan gunakan untuk daftar panjang. Yang keempat itu handling save areas. Save area view komponen paling pelindung yang otomatis memberikan jarak. Yang kelima itu atomic design, cara agar struktur tidak berantakan seperti hutan rimba. Hierarki pecah UI menjadi atoms, molecules, dan organis bermanfaat, memudahkan penggunaan ulang kode, dan membuat tim lebih mudah mencari lokasi file komponen. Yang ke-8 itu evaluasi kompetensi studi kasus dan analisis kritis. Soal ke-1 analisis masalah monolitik kode dan konsep UX. Seorang membuat halaman bernama aplikasi menuliskan seluruh kode header binary list produk footer dalam satu file XSOM TSX. Berisi 500 baris kode yang mana saat ada error. Jadi bagian heroik soalnya bukannya dan teman Steamnya takut mengedit file tersebut karena terlalu rumit. Pertanyaannya, dampak negatif peningkatan satu file tersebar terhadap stabilitas aplikasi dan secara mental. Masalah ini dengan konsep komponen based arsitektur. Jelaskan bagaimana menciptakan kode teman-teman ya, ini kayaknya baca ini aja ya. Tujuan peneliti pengukur kemampuan siswa mendiagnosis kode yang buruk dan memahami filosofi modularitas serta kolaborasi sistem. Kunci separation of concerns menciptakan kode yang memudahkan debugging dan maintenance. Usability komponen kecil bisa dipakai ulang di laman lain. Analogi bangunan, bangun kode karena tersusun dari kata-kata kecil yang rapi. Kolaborasi memudahkan pembagian tugas antar konstruktif. Selalu kreasi, struktur atau desain dan keteraturan.
Hmm, tujuan penilaian mengukur kemampuan siswa mengorganisir aset proyek secara logis dan menginternalisasi nilai kerapian kerja. Kata kunci atom, icon ayat tombol play. Molekular server, organisasi surat, izam keterangan memudahkan urusan, kode yang memudahkan penerus. Soal 3, evaluasi aturan komponen teks. Tujuan penilaian untuk pemahaman siswa tentang perbedaan fundamental dan normatif versus web. Kata kunci jawaban native rendering, Android HTML teks mentah. Konsistensi memaksa developer sadar akan styling teks. Hadap. Ucapan liar tanpa wadah. Yang keempat ini analisis hierarki, parensil, dan adab pemimpinan. Ini kata kuncinya saja yaitu apa penilaian mengukur pemahaman tentang data flow dan prinsip tataan pada struktur sistem. Kunci jawaban yaitu data harusnya dari atas ke bawah untuk konsistensi, efisiensi, mencegah double fetching data, ada hierarki, ketaatan pada struktur menjamin sinkronisasi. Kelima, kreasi komponen reusable dan konsep kemanfaatan. Ya, langsung saja ke ini penilaiannya mengukur kemampuan abstraksi kode, membuat komponen generik dan pemahaman tentang efisiensi kerja panjang. Kata kunci jawaban abstraksi membuat satu komponen yang menerima variasi melalui props. Maintenance lebih ubah satu file, ubah di satu tempat. Kemanfaatan menulis kode sekali, memberi manfaat berkali-kali ini adalah untuk efisiensi terbaik pada sistem. Baiklah, itu saja dari tugas membaca saya di bab 3. Apabila ada kata salah, mohon maafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.